gulik tempat tidurnya. Di situ dia minum teh, tapi dia nggak duduk lagi minum teh. Waktu 3 bulan meninggal, dia gulik. Akhirnya dia panggil anaknya, sama istrinya. Mari, katanya. Mana itu testamen? Mana itu testamen, kata dia. Bacain. Testamen itu artinya kan waris. Kalau di kita kan waris ya, faraid. Dia testamen. Mana itu testamen, katanya. Lantas bacain, rubah. Saya punya anak 4 di Indonesia, kata dia. Baru kali itu, kata si Christine, saya sadar bahwa saya punya saudara di Indonesia. Begitu testamen diubah, anak di Indonesia dapat bagian, dia meninggal, dia lewat. Gelisah. Meninggalnya gelisah kita ya, kalau kita nyela-nyela agama, coba deh. Berat ente. 3 bulan sakratil. Malaikat maut kagak mau ambil dia. Kan ditugaskan oleh Allah, nggak bisa dong. Yo, pulak pulik. Makan kagak tapi hidup terus. Berat kita, jangan jadi agama ini dibakal kita main-main deh. Betul, orang Betawi kata dia pesan wanti-wanti ya. Lu mau jadi buaya, tapi agama jangan dulu pakai main-main. Nah, begitu kan kontradiksi itu ucapan. Artiin sendiri deh. Ya kan? Itu Betawi kata begitu. Jangan. Kita yang bener-bener aja deh beragama, yang sedang-sedang. Kapan yang namanya GPK, Gerakan Moron Keagamaan itu kalau ada yang baru-baru. Diputar-putar intinya sama. Mau Dampi Otong dengan agama Hakekok, begitu juga. Ya kan, saya ngalamin tuh. Nabi Otong mau Mei Kartawinata digulak-gulik, begitu juga. Demonstrasinya saya ikut 28 Februari 1954 di lapangan Gambir, saya ikut. Sarip Usman pada pidato, Ali Hamidi pada pidato, saya ikut. Umat Islam ini jangan dikutik dia punya agama. Rasa keberagamaan jangan disinggung dah. Soalnya begini ya, kita jangan cara inteleknya ya. Kalau banyak orang sakit hati, nanti dia doain kita yang enggak, kita dapat sakit yang nggak ada obatnya. Siapa lagi yang sakit hati Betawi, biar dia sambar kelere tuh orang. Apa tuh kelere? Saya aja kagak ngerti yang diberanakin di sini kelere. Tahu itu Kiai Khalil Ridwan, tahu nggak ini kelere apa? Sambar kelere. Tadi diduainnya kagak kita. Kalau begitu, jadi kita yang bener-bener aja deh, kita rukun-rukun, ya kan? Sebab itu ribut kagak enak, ya kan? Tapi kalau kita diajakin ribut nih, kita doyan juga. Doyan kita. Ya kan, orang namanya ini hobi kalau diajakin. Betul kagak? Betul kagak? Tapi kita kagak ngejual. Ya kan? Tapi kalau ada yang jual kita. Begitu. Itu baru namanya Islam. Itu Islam. Kita jangan nangtang-nangtangin. Tapi kalau hati kita disakitin, kita diganggu-ganggu kayak catatan pinggirnya Gunawan. Nah, tunggu ente. Ya kan? Tunggu ente, emangnya kita takut belum gituan? Kita nggak nantang-nantangin. Buat apa kita nantang-nantangin? Jangan. Itu Islam ajarin kita apa? Tawadu. Kita rendah hati, rendah diri. Rendah. Kita lihat ente jago-jago. Si Pitung, itu bukan legenda. Si Pitung bukan legenda. Saya baru baca surat Sunukhorogonya kepada Gubernur Jenderal. Ente tahu, itu jaringan dahsyat si Pitung tuh. Si Pitung, ini mau penutup ya, ente capek anak rasa kan. Kita supaya jangan terlalu sengit punya, ya kan, jangan sengit punya. Jadi ini apa si Pitung? Orang kata dia kan dongeng, bukan. Si Pitung ini adalah dia punya leluhur pendiri Patekwan, Peguan Silat, tahun 17-an. Patekwan itu arti 8 pendekar. 8 pendekar ini yang mengobarkan huru-hara Tionghoa 1740. Habis itu 8 pendekar dikubur dekat situ, makanya di kota ada gang Patike. Patike Pak itu 8 jenazah. Akhirnya orang Cina mikir, gila ini Belanda, mendingan gue Islam. Masuk Islam pada. Bebaur, dia ke Tangerang. Nah, makanya nama orang Tangerang tuh ada bau-bau ada Kalin Bapak Kayah. Kalin Bapak Kayah itu pemimpin pemberontakan 1924 di Tangerang. Ada Kalin, nama-namanya begitu. Jadi dia baur di situ, nah Pitung anak situ. Pemberontakan Pitung ternyata menurut surat Sunukhorogonya mempunyai kaitan dengan
pemberontakan Broto Diningrat, mantan Bupati Betawi, mempunyai kaitan dengan tokoh wartawan RM Tirto Adisuryo. Jadi si Pitung, jago silat tuh, tinggi dia punya kenalan. Tinggi ada RM Tirto Adisuryo segala macam. Jadi itu lama makanya si Pitung 8 tahun gak ketumpas-ketumpas. Sampai kepala polisi Scout Hene, dia belajar ilmu hitam. Dia belajar ilmu hitam, Belanda belajar ilmu hitam. Dia bayangin, kan intelek Belanda. Dia belajar ilmu hitam. Buat ngadepin si Pitung. Jadi, tidak sekedar satu perampokan, tapi ada satu motivasi yang cukup dalam. Kalau kita lihat konspirasinya adalah RM Tirto Adisuryo, salah seorang pendiri Sarekat Dagang Islamiyah. Di 8 tahun Pitung ngerampok, nggak ada yang bisa tangkap. Rupanya itu salah satu dana untuk menyiapkan Sarekat Dagang Islamiyah, yang kemudian jadi Sarekat Islam. Begitu cara orang berjuang dulu zaman Belanda dengan masing-masing kemampuannya. Dia nggak beri rakyat jelata. Dia nggak beri asal orang kaya kagak. Kalau orang kaya ini punya hubungan dengan Belanda, dia beri. Dari mana dia info? Broto Diningrat. Infonya dari Broto Diningrat. Jadi masing-masing zaman dulu. Itu apa? Si Pitung apa sih dia ngerti? Kan dia bukan artinya YIN ya, enggak, belum ada tuh waktu. Apa sih dia sekolahnya? Dia cuma apa ngaji-ngaji, alif bata, begitu aja. Tapi itulah semangat, dia punya semangat luar biasa di dalam rangka menegakkan Islam. Hadirin sekalian, ini adalah kompleks Taman Ismail Marzuki. Seorang Islam berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Di dalam rupa galang kita hadapi perjuangan itu. Karena itu adalah amat tepat digambarkan sajak Khairil Anwar, derai cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari menjadi akan malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku orangnya sekarang bisa tahan. Sudah lama bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah jauh dari cinta sekolah rendah. Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.